sahabat-sahabat tematik di rumah, dimanapun kita berada. Tentunya kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas lindungannya. Kita masih sehat untuk belajar kali ini. Dalam video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Adapun mata pelajarannya ialah bahasa Indonesia, seni budaya dan prakarya, dan matematika. Tujuan pembelajaran kita kali ini ialah mampu menuliskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, kamu mampu mengidentifikasi makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang ketiga, kamu mampu menjelaskan pengaruh makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Mampu mengidentifikasi gerak kuat dan lemah, lalu memeragakannya pada tangan dalam satu tari dengan percaya diri dan benar. Yang berikutnya tujuan pembelajaran kita adalah mampu mengidentifikasi gerak kuat dan lemah, lalu memeragakannya pada tangan dalam suatu tari dengan percaya diri dan benar. Yang berikutnya, mampu menentukan hasil penjumlahan dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan dengan benar. Dan yang terakhir, mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang terkait penjumlahan dan teknik menyimpan dengan benar. Mari kita baca teks berikut ini tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini, kamu boleh perhatikan gambarnya. Sekarang, mari kita perhatikan perkembangan dan pertumbuhan yang dialami oleh Udin. Nah, yang pertama, ketika Udin baru lahir. Setelah dia bertumbuh, bisa merangkak, berjalan. Ketika Udin bertumbuh dari merangkak hingga berjalan, inilah yang dinamakan dengan pertumbuhan. Yang berikutnya, ketika Udin masih kecil, dia hanya bisa minum susu. Tetapi ketika dia bertumbuh besar, dia sudah memakan makanan orang dewasa. Sehat 5 sempurna, dan inilah yang dinamakan dengan perkembangan. Jadi, dari pengalaman Udin, kita bisa melihat dan bisa membandingkan bagaimana dia bertumbuh dan bagaimana dia berkembang. Kamu sudah bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, karena ini adalah pelajaran bahasa Indonesia, dan untuk melatih keterampilanmu, mari melakukan wawancara. Wawancara adalah
melakukan tanya jawab dengan orang-orang yang di sekitar kita. Nah, sekarang lakukan wawancara dengan orang tuamu, bagaimana pertumbuhan dan perkembanganmu saat lahir hingga saat ini. Gunakan pertanyaan berikut untuk melakukan wawancara. Yang pertama adalah, bagaimana berat dan tinggi badanmu saat lahir hingga masuk SD? Dan yang kedua adalah, apa makanan dan mainan kesukaanmu sewaktu kecil? Dan yang ketiga adalah, tuliskan pengalaman yang berkesan saat kamu belum sekolah. Baik. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti terlihat pada gambar. Kekuatan tangan manusia dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Nah, coba kamu lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut. Boleh dilihat? Ya, lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Yang kedua, lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Nah, ini adalah melatih kekuatan tangan melalui kegiatan olahraga dan menari. Oke, mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Nah, coba kami ikuti. Gerakan pertama, ya, mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri, angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Dan yang kedua adalah gerakan kedua, turunkan kedua tangan secara perlahan-lahan sambil mengerakkan jari-jari tangan seperti menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga meniru huruf U. Kemudian gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Yang berikutnya, gerakan kelima adalah gerakkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan yang keenam adalah bertepuk tangan yang divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya tepuk 2 jari, 6 jari, 8 jari, dan 10 jari. Di situ kamu boleh membedakan bagaimana suaranya. Kalau 2 jari belum kedengaran suara, kalau 4 jari sudah mulai, kalau 6 jari mulai agak kuat, 8 jari sudah mulai dengar, dan 10 jari semakin kuat. Oke. Nah, sekarang badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan ribu. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. 2653 ditambah 3302. Ya, kita jumlahkan. Ini namanya penjumlahan bersusun ke bawah. Ingat, setiap kita melakukan penjumlahan, letak nilai tempatnya harus benar. Satuan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan, ratusan di bawah ratusan, ribuan di bawah ribuan. Oke, kemudian kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan
5. Kemudian puluhannya 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 2653 ditambah 3302 hasilnya adalah 5955. Next. Oke, untuk melatih kemampuanmu, kerjakan latihan berikut. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kalau yang tadi adalah teknik tanpa menyimpan. Sekarang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contoh, 1200 ditambah 2900. Ya, tetap satuan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan, ratusan di bawah ratusan, dan ribuan di bawah ribuan. Oke, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 2 ditambah 9 sama dengan 11. Apakah 11 yang kita tulis? Tidak. 1 diletakkan di bawah 9 dan 1 di atas ribuan, angka 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, bagaimana kita mengerjakannya dengan cara menggunakan blok DNS? Masih ingat? Di waktu kelas 1 kita sudah belajar apa itu blok DNS ya, di kelas 2 juga. Nah, sekarang perhatikan blok DNS berikut. Saya akan memperkenalkan lagi, kalau ada gambar seperti ini namanya ribuan. Berarti susunan kotak atau blok DNS-nya sudah 1000. Kalau ada yang seperti ini, berarti dia adalah ratusan. Nah, kalau yang satuan dan puluhan sudah tahu ya. Oke, kita lanjutkan. 1200 ditambah 2900. Ya, bagaimana kita cara menjumlahkan dengan blok DNS? Oke. Ya, 1200 ditambah 2900. Oke. Yang ratusan kita gabung. Jadi tadi 2 ratusannya ditambah 9. Jadi berapa semuanya? Ada 11. Ya. Nah, karena 11 ratusan itu berarti dia sudah 1100. Adakah di sini bisa dibuat jadi ribuan? Kalau dia sudah 10 ratusannya, berarti itu sudah 1 ribuan. Ambil yang 10 ratusan, kita pindahkan menjadi ke ribuan. Ingat, 10 ratusan itu sudah sama artinya dengan 1000. Nah, akhirnya yang 10 ratusan ini kita pindahkan ke ribuan, sisa 1. Jadi hasilnya adalah 4000. 4 ribuan 1 ratusan, berarti 4100. Kalau kita bandingkan dengan menggunakan angka teknik menyimpan dengan blok DNS, hasilnya sama. Jadi hasil terakhirnya adalah 4100. Oke. Ini dia hasilnya ya. Nah, sekarang coba menyelesaikan soal berikut dengan teknik menyimpan. Ya, ingat. Nah, sekarang coba menyelesaikan soal penjumlahan berikut dengan teknik menyimpan. Ingat, penjumlahan dengan nilai tempat satuan puluhan sampai ribuan, posisinya harus diingat, satuan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan, ratusan di bawah ratusan, ribuan di bawah ribuan. Oke, 5 ditambah 8 adalah 13. 13 taruh di bawah 8, satunya 13 ditaruh di bawah 8 dan satunya di atas 6. Jadi 1 ditambah 6 ditambah 0 sama dengan 7. Kemudian 4 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan
5. Soal berikutnya boleh kamu kerjakan secara mandiri. Apakah kemampuanmu dalam menyelesaikan soal penjumlahan sudah bertambah? Itu artinya kita sebagai manusia telah mengalami perkembangan. Sebagai kesimpulan adalah kita bersyukur kepada Tuhan kita yang telah menciptakan semua apa yang kita butuhkan sehingga kita bisa bertumbuh dan berkembang dengan sempurna. Kita bersyukur kepada Tuhan atas tangan yang telah diberikan, kita bisa bekerja, melakukan segala sesuatu dan juga menari. Terima kasih, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat.